Saudara dan saudariku terkasih, kita memasuki hari kedua Trihari Suci, Jumat Agung. Jumat di mana kita akan memperingati, merayakan peristiwa penderitaan dan kematian Yesus. Kisah yang dibacakan dari Injil Yohanes begitu panjang dan begitu menggugah nurani kita, mengajak kita untuk masuk ke dalam misteri penderitaan, misteri cinta Allah yang tanpa batas bagi siapa saja, bagi manusia, bagi dunia. Allah mau mencintai manusia, mencintai dunia sampai sehabis-habisnya agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia kembali bersatu dengan Allah. Nah, ini misteri penderitaan yang kita rayakan. Penderitaan itu satu misteri karena kita tidak mampu mengerti mengapa seorang Allah harus menderita, mengapa kita manusia juga harus menderita. Tetapi Yesus hari ini membuka tabir, membuka pintu agar kita bisa tahu, bisa mengerti, bisa mengalami bahwa cinta kadang dan harus menuntut penderitaan. Kita melihat beberapa kelompok orang yang mempengaruhi atau yang dari mereka bisa kita belajar bagaimana menyikapi, bagaimana mengerti penderitaan manusia. Kelompok pertama adalah orang-orang dekat Yesus, para rasul. Mereka hidup bersama Yesus, mereka diberi kepercayaan, diberi tugas dan tanggung jawab, tetapi justru tugas dan tanggung jawab itu disalahgunakan dan akhirnya mereka juga menderita. Kita lihat Petrus, dia diberi tanggung jawab berhubungan dengan kekuasaan, tetapi dia justru mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot, dia diberi tanggung jawab untuk keuangan, tetapi justru dia menjual Yesus. Murid-muridnya diberi tugas untuk selalu bersama-sama, tetapi mereka terpencar, tercerai-berai ketika Yesus mengalami penderitaan. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan umat semuanya. Mereka begitu kompak untuk mengadili Yesus secara tidak benar dan tidak berdasar. Ini peristiwa yang dialami oleh Yesus dan kita juga kadang mengalami hal-hal yang seperti ini. Petrus berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu bisa membuat orang menderita. Kekuasaan itu bisa menghantar orang kepada penderitaan atau membuat orang lain menderita. Demikian juga dengan uang. Nah, di balik semuanya ini, yang menjadi sumber penderitaan itu bukanlah, atau menjadi sumber kesalahan itu bukanlah Petrus, bukanlah Yudas Iskariot, atau bukanlah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu sendiri, dalam dirinya sendiri. Tetapi ada satu sumber yang membuat semuanya itu terjadi, yang membuat manusia menderita, yang bahkan membuat Yesus juga menderita, disebabkan oleh orang-orang lain. Sumber itu adalah keinginan manusia yang tidak terkendalikan dan yang tidak teratur. Nah, keinginan-keinginan inilah yang seperti api yang selalu mendorong manusia dari dalam untuk membuat, untuk mengatakan, dan untuk memiliki semakin banyak dan semakin banyak. Petrus berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan dan uang selalu berjalan bersama-sama. Itu kata Santa Teresa. Orang yang merindukan kekuasaan, dia akan selalu mengharapkan uang. Orang yang mengharapkan uang, dia akan selalu juga merindukan kekuasaan. Karena kekuasaan, dua hal ini bisa berjalan bersama-sama. Maka Santa Teresa menasihati supaya hati-hati dengan kekuasaan, hati-hati dengan keuangan. Dan Santo Yohanes dari Salib mengajarkan atau melatih bagaimana berhati-hati dengan mengatur keinginan-keinginan yang tidak teratur, keinginan-keinginan yang tidak terkontrol, karena bisa menjadi sumber penderitaan. Jadi, sebagaimana Yesus katakan, dia mencintai para pendosa, tetapi dia membenci dosanya. Nah, di sini letaknya seperti Petrus, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seperti Yudas. Keinginan-keinginan mereka yang tidak teratur yang menyebabkan mereka sendiri menderita ataupun Yesus menderita, itulah yang dibenci. Dan itulah Yesus hari ini mengajak kita untuk mengenal, untuk tahu diri, untuk membatasi diri, untuk mengontrol diri. Ketika orang berada dalam kekuasaan,
entah di pemerintahan atau di mana saja, maka berhati-hatilah dengan itu. Karena pemerintahan, kekuasaan itu selalu ada batasnya. Demikian juga ketika orang memiliki uang, maka berhati-hatilah dalam menggunakan uang itu, supaya tidak menghancurkan jiwa dan raga sendiri. Ketika orang-orang Farisi merasa kehormatan mereka yang diberikan, yang mereka dapatkan dari begitu banyak orang, mulai terancam oleh kehadiran Yesus, maka mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus. Kehormatan, gengsi dalam bahasa kita mungkin lebih enak dikatakan gengsi. Nah, orang yang gengsi ini adalah orang-orang yang sombong, yang selalu mau mendapatkan dari orang lain. Maka Yesus hari ini mengajak kita untuk hati-hati ketika kita mengalami itu. Kita perlu mengontrol, perlu mengatur, perlu masuk ke dalam doa agar tahu bagaimana seni mengatasi keinginan-keinginan manusiawi kita yang tidak terbatas. Mulai dari hal-hal kecil sehari-hari sampai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau diberikan oleh pemerintah atau diberikan oleh gereja kepada kita. Maka mari kita berdoa semoga hari Jumat Agung ini, misteri penderitaan Yesus ini membantu kita untuk mengenal apa yang paling penting di dalam hidup saya. Apa keinginan atau kebutuhan saya yang utama, bukan keinginan. Maka dengan mengontrol, mengatur keinginan, baik yang berhubungan dengan kekuasaan, baik yang berhubungan dengan kehormatan, harga diri atau gengsi, maupun yang berhubungan dengan keuangan, agar semuanya itu demi pelayanan kepada jiwa kita sendiri dan jiwa sesama kita. Semoga misteri salib Yesus menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala kesulitan hidup, dalam menghadapi penderitaan yang kita alami setiap hari. Semoga Yesus yang Bapa disalib memberkati kita. Amin.